Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Siap. Perkenalkan, kami di sini akan membahas tentang tugas audit sistem informasi. Di sini saya Selam Febrianto dengan NIM 2406017140098. Kemudian ada Mas William dengan NIM 240601117140062. Kemudian ada Mas Prasetyo Disasongko dengan NIM 240601117130049. Oke, pendahuluan. Pada tugas ini kami disuruh untuk mereview jurnal, yang kemudian jurnal yang kami pilih yaitu audit sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas menggunakan framework COVID 4.1. Pada tujuan dari audit sistem informasi ini yaitu agar kinerja sistem informasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan bisnis rumah sakit, maka dibutuhkan pengukuran atau audit guna mengetahui kematangan kinerja sistem informasi agar dapat memberikan peranan teknologi informasi yang baik. Nah, Oke. jadi untuk audit ini mungkin lebih mengarah untuk mengetahui kematangan kinerja sistem informasinya. Jadi untuk memberikan peranan teknologi itu pada rumah sakit Banyumas itu dengan menggunakan framework COVID 4.1 ini. Ya, benar. Jadi si penelitinya ini dia langsung turun ke rumah sakit ya untuk dia penelitian, dia tanya-tanya langsung, ada metode dia nanti disebutkan, tapi dia ada wawancara menyebarkan kuesioner untuk mengetahui sih bagaimana sih sistem informasi yang sudah berjalan di rumah sakit Banyumas ini. Ya, silakan dilanjut. Untuk pemilihan domain ini, jadi sebelumnya bisa dilihat di sini di tabel 1 ini domainnya ada 3 terpilih dari plan and organize, acquire and implementation, deliver and support. Nah, dari mana ini bisa didapat? Jadi sebelumnya si peneliti itu ada melakukan wawancara, dia melakukan metode wawancara, dia langsung turun kepada pihak-pihak di RSUD Banyumas yang terkait dengan topik-topik yang ingin ditanyakan di penelitian ini. Jadi apa sih yang ditanyain? Itu terkait dengan pokok permasalahan, yaitu seputar sistem informasi yang diterapkan di RSUD Banyumas. Jadi mereka membreakdown dari masalah-masalah yang ada dan didapatkanlah IT domain seperti berikut ini. Ya, untuk jadinya pada IT domain ini untuk pemilihannya sebenarnya itu juga menggunakan framework COVID 4.1 kan. Itu dapat dihasilkan IT prosesnya itu yang pertama untuk domainnya itu plan and organize itu ada 7, yakni PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7 dan PO8. Kemudian untuk yang acquire and implementation ini IT proses yang dihasilkan ada 6, yakni AI2, AI3, AI4, AI5, AI6, dan AI7. Kemudian untuk yang deliver and support itu ada DS1 sampai DS13. Dalam menentukan domain, penulis juga melakukan observasi tentang proses bisnis yang sedang berjalan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Kemudian dari hasil observasi dan wawancara, dicocokkan dengan framework COVID 4.1 sehingga didapatlah domain-domain yang sebagai bahan penilaian audit sistem informasi yang berikut, yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Yoyo. Iya. Dia bagaimana dia bisa mendapatkan ketiga domain ini? Mungkin dia ada di kerangka berpikir ya, kerangka pikir penelitian. Jadi dia mewawancara, dia menanyakan terkait dengan identifikasi bisnis goal, identifikasi IT goals, identifikasi IT project, kontrol objektif, baru mereka bisa mendapatkan 3 IT domain ini yang cocok, yang sesuai dengan COVID 4.1 seperti itu. Kemudian ada proses penilaian. Berdasarkan hasil survei dengan alat kuesioner COVID 4.1 pada domain PO, AI, dan DS, diperoleh hasil penggambaran melakukan perhitungan tingkat kematangan terhadap penerapan sistem informasi berdasarkan hasil survei dengan alat kuesioner COVID 4.1. Kemudian hasilnya adalah sebagai tabel yang sebagai berikut. Mungkin sebelum masuk ke tabel ada tambahan? Untuk penilaian ini dia melakukannya survei. Nanti mungkin
bisa dilihat di tabel nanti ada dua responden. Dia menyebarkan kuesionernya itu. Dua responden itu yaitu terdiri dari golongan satu yaitu golongan karyawan dan golongan 2 admin ya. Seperti itu, dia ada 2 responden. Mungkin bisa dilihat nanti terkait dengan hasilnya, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin langsung saja masuk ke tabelnya saja, Mas. Oke. Berikut ini tabel dari penilaian dari domain-domain yang sudah dipilih. Jadi untuk ini tabel ini dihasilkan dari kuesioner tadi, dari responden 1 seperti yang dikatakan Mas William, yakni dari admin, sedangkan yang responden 2 tadi dari karyawannya. Kemudian dari hasil kuesioner ini rata-ratanya didapatkan untuk tiap responden sekitar 2,56. Ini jika dibulatkan menjadi 3. Pembulatannya ke atas ya. Pembulatan di atas 2,5 nanti dia pembulatan ke atas. Kalau di bawah 2,5 atau di bawah 0,5 lebih tepatnya, dia akan melakukan pembulatan ke bawah seperti itu. Kemudian ada proses penilaian. Berikut ini hasil perbandingan kesenjangan antara tingkat kematangan yang saat ini dan kemudian tingkat kematangan yang diharapkan dari RSUD Banyumas. Terlihat dari sini ada kematangan, kemudian ada kematangan yang saat ini dan kematangan yang diharapkan. Kemudian ada gap dari kematangan yang diharapkan dan kematangan saat ini. Iya, bisa dilihat di sini ada kematangan saat ini itu nilai yang didapat dari kuesioner tadi yang sudah dihitung, yang dibulatkan ke atas tadi, bulatkan ke bawah. Kalau kematangan yang diharapkan adalah terkait dengan si peneliti ini, dia mewawancara dan mereka menentukan angka kematangan yang diharapkan. Jadi untuk kematangan yang diharapkan itu bisa dilihat pada tabel berikutnya, Mas. Nah, jadi untuk perbandingan kesenjangan antara tingkat kematangan ini yang diharapkan adalah dari subdomainnya dari DS10 itu, jika kematangannya saat ini adalah 3, jadi untuk kematangan yang diharapkan selanjutnya adalah 4. Kemudian untuk yang subdomain DS12, jika kematangan saat ininya 3, kematangan yang diharapkannya adalah 4. Dan untuk yang DS13 adalah jika kematangan saat ininya 2, maka kematangan yang diharapkan selanjutnya adalah 3. Jadi untuk nilai rata-ratanya semua adalah 1. Oh ya, kemudian ini kan menggunakan apa ya Bil namanya? Yang 5 itu namanya apa, Bil? Perhitungan, jadi dia dihitungnya 1 sampai 5. Ya, Skala Likert-nya kalau tidak salah skala namanya. perhitungannya Ya, 1 sampai 5. 1 sampai 5. Ya, benar sekali. Nah, ini sesudah terkait dengan beberapa hal ini, mungkin bisa dikembalikan dulu di slide berikutnya sebelum masuk ke rekomendasi. Dikembalikan lagi. Nah, jadi kalau dilihat di sini, di kematangan saat ini, rata-rata itu hasilnya ada yang 3, ada yang 2. Nah, kalau yang jadi apa sih bedanya yang 3 sama yang 2? Nah, bedanya yang 3 sama 2 itu jadi yang 3 itu sudah masuk dalam level yang namanya define process. Yang berarti adalah RSUD Banyumas sudah mendokumentasikan dan semuanya itu sudah dikomunikasikan. Nah, juga bisa dilihat di sini nih, ada yang nilainya 2 juga di kematangan saat ini. Nah, yang nilainya 2 itulah yang akan masuk ke dalam saran-saran perbaikan selanjutnya. Jadi, saya ulangi lagi, ada di level 3 namanya define, dan level 2 yaitu repeatable but intuitive. Mungkin ada beberapa yang di level 2 ada di PO3, PO6, PO7, AI5, AI6, dan DS13. Ada 6 domain yang diberikan saran oleh penulis seperti itu. Mungkin bisa dilanjut langsung masuk ke dalam sarannya terkait dengan 6 domain. Jadi untuk ini hasil rekomendasinya ya. Yang pertama itu ada rekomendasi untuk PO3 itu salah satu contohnya adalah manajemen perlu menyadari pentingnya rencana infrastruktur teknologi.
Kemudian yang rekomendasi untuk domain PO6 itu salah satu contohnya adalah perlu adanya pengendalian informasi dan lingkungan manajemen mutu yang lengkap dikembangkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan oleh manajemen dan mencakup kerangka kerja untuk kebijakan, rencana, dan prosedur. Untuk rekomendasi domain selanjutnya yaitu ada di PO7, yaitu harus ada proses yang didefinisikan dan terdokumentasi untuk mengelola sumber daya manusia bidang TI. Dan juga selanjutnya ada di rekomendasi domain AI5, yaitu pemasok sumber daya TI diintegrasikan ke dalam mekanisme manajemen proyek organisasi dari perspektif manajemen kontrak. Lalu ada rekomendasi untuk domain A16, terdapat dua, salah satunya yaitu analisis dampak perubahan TI terhadap operasi bisnis mulai diformalkan untuk mendukung peluncuran aplikasi dan teknologi baru yang akan direncanakan. Dan kemudian ada rekomendasi untuk domain DS13, yaitu salah satunya kebutuhan akan manajemen operasi komputer perlu dipahami dan diterima dalam organisasi. Mungkin sekian dari kami. Bila ada kekurangan atau ada kesalahan, dan mohon maaf. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Mas William dan Mas Rio. Sudah tidak ada dari saya. Terima kasih.